Iya, kalau kemudian yang menang adalah pihak lawan atau atasan yang sekarang mereka bisa memberikan perintah. Bagaimana kalau yang menang adalah Mahfud MD? Kalau yang menang adalah Mahfud MD, maka oknum-oknum aparat atau oknum-oknum penyelenggara negara yang melakukan teror sejak pagi ke pesantren-pesantren ini, mereka akan jadi sampah itu. Selamat malam semuanya. Kemarin saya sempat menemani kedatangan Pak Mahfud di Madura dan saya melihat ada beberapa faktor yang menurut saya ini menarik sekali dan mungkin ini belum disadari oleh banyak orang. Ternyata seorang Mahfud MD di usia 66 tahunnya gitu ya. Ini Pak Mahfud ternyata sangat-sangat energik sekali karena beliau itu start mulai kegiatan itu sejak jam 7 dari Surabaya, kemudian disambut di Suramadu dengan panas dan terik yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di hadapan puluhan ribu orang, Pak Mahfud tetap dada-dada gitu ya, tetap semangat, tetap buka mobilnya dan tetap berdiri gitu. Dan saya melihat itu adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengharukan dan mungkin itu sulit untuk terulang di wilayah Madura, karena ketika rakyat Madura menyambut kedatangan Pak Mahfud itu sangat-sangat luar biasa dan kita semua mengakui bahwa putra terbaik Madura hari ini adalah Mahfud MD. Dan ketika Pak Mahfud masuk dalam Pilpres 2024 ikut dalam kontestasi, maka tidak ada alasan lain bagi kami untuk tidak memilih beliau gitu ya. Dari partai manapun yang penting ada Pak Mahfudnya, kita pasti pilih gitu ya. Jadi Pak Mahfud start sejak jam 7 pagi di Surabaya, kemudian berakhir sampai kemudian jam 9, jam 10 malam di Sumeneb. Jadi kalau saya melihat acaranya, rundownnya, dan saya melihat ada teman saya yang ikut, Mas Dumdum gitu ya, itu acaranya sangat padat sekali sejak di Bangkalan, kemudian Pamekasan, sampai kemudian ke Sumeneb. Ya memang sempat Pak Mahfud juga nyekar siang hari ke makam bapaknya gitu ya, karena itu di sela-sela kegiatan beliau, di sela-sela jadwal yang sangat padat, makanya kemudian nyekar siang hari. Padahal nyekar itu paling enak ya kalau nggak pagi atau sore gitu ya, tapi siang-siang nyekar. Dan itu yang membuat saya agak emosional adalah ternyata di wilayah itu yang cukup terpencil ya, karena tempat pemakaman orang tuanya Pak Mahfud gitu ya, itu warga-warga sekitar itu langsung ikut gitu ya, ikut menyambut kedatangan Pak Mahfud dan bahkan ikut nyekar gitu. Jadi ini adalah sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, dan Pak Mahfud yang sangat-sangat energik itu ternyata sangat fokus sekali. Saya ngelihat teman-teman yang ikut itu udah wajahnya itu waktu sore gitu ya, jam 4, jam 5 sore, itu wajahnya udah nggak konsen. Ditanya apa, jawabnya apa. Udah gak konsentrasi. Tapi Pak Mahfud MD bahkan di Stadion Ahmad Yani semalam di Sumeneb itu suaranya masih menggelegar gitu ya, masih sangat fokus, konsentrasinya masih sangat bagus sekali, sehingga saya melihat memang benar kalau banyak orang mengatakan bahwa Pilpres 2024 atau calon presiden kita mendatang, capres dan cawapresnya adalah dua orang duit tunggal yang sama-sama punya kemampuan dan punya energi yang sama, tidak seperti yang sekarang gitu ya. Karena kalau yang sekarang antara Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf itu kan jomplang sekali gitu ya. Satunya energik kemana-mana, Pak Ma'ruf ya jarang ada kegiatan. Tapi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini gitu, kalau kita bisa lihat gitu ya, keduanya punya acara yang berbeda di wilayah masing-masing dan sama-sama energik. Dan kalau mereka bikin acara dari pagi sampai malam sekalipun, mereka tetap bisa konsentrasi. Dan saya dengar rombongan semalam baru masuk hotel sekitar jam 10, jam 10.20 gitu ya. Dan paginya jam 6 tadi pagi, para rombongan Pak Mahfud dan keluarga dan tim yang menyertainya itu langsung menuju ke Jakarta dan langsung pulang jam 10 tadi pagi gitu. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang butuh energi luar biasa, butuh konsentrasi luar biasa, karena kalau orang udah kecapean biasanya nggak konsentrasi gitu. Tapi Pak Mahfud mampu menunjukkan konsentrasi atau kemampuan konsentrasi yang luar biasa, sehingga ketika menghadapi puluhan ribu masyarakat Madura yang menyambut kedatangan beliau dari Suramadu sampai ujung Sumeneb sana gitu ya, itu beliau masih bisa sangat menyambut atau menyapa para warga yang ada di sekitarnya. Sehingga dari sini saya melihat, kalau kemarin kita lihat kedatangan Pak Mahfud di Madura, saya sangat yakin bahwa suara di Madura semestinya 100% untuk Pak Mahfud MD. Enggak 100 sih, 99 lah, 9.
Ya karena dalam logika saya sebagai warga Madura gitu ya, kita itu pasti mendukung Pak Mahfud. Entah dari partai manapun, entah dari kelompok manapun gitu. Kenapa? Ya karena ketika saudara kita berkontestasi di ajang yang paling tertinggi di Indonesia ini untuk pemimpin negara kita gitu ya. Ya kapan lagi gitu? Kapan lagi kita melihat orang Madura jadi wakil presiden Indonesia? Kapan lagi? Ini waktunya, ini saatnya gitu. Jadi kalau kemudian di tahun 2024 nanti, di Februari nanti itu kemudian Pak Mahfud menang 100% di Madura, ya jangan kaget gitu. Apalagi warga Madura itu nggak cuma di Pulau Madura, tapi di Madura Raya. Madura Raya itu ya ada di beberapa daerah di Jawa Timur yang mayoritasnya adalah penduduk Madura, seperti misalkan Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan sebagainya. Jadi kalau ini kemudian berlangsung netral, berlangsung secara adil dan jujur pemilu tahun 2024, maka semestinya di Madura Raya ini minimal gitu ya, minimal 99% harus menang Pak Mahfud gitu. Kalau enggak, ya berarti ada masalah di situ gitu. Ya karena solidnya emosional sesama orang Madura itu sangat tinggi. Itu jauh lebih tinggi dari kelompok manapun gitu. Ya kalau mereka yang misalkan kelompok alumni 212, kemudian alumni sekolah atau kelompok manapun lah gitu ya, kan punya kedekatan emosional juga gitu. Tapi di luar itu menurut saya yang paling tinggi adalah orang-orang Madura, karena kita itu sangat-sangat solid gitu. Bahkan saya dengar kemarin ada seorang tokoh di Madura yang kira-kira bilang begini, waktu ceramah gitu ya, waktu beliau datang ke beberapa lokasi gitu. Kalau orang Madura, ada juga orang Madura yang nggak suka dengan PDI Perjuangan ya, karena PDIP di Madura ini cukup kecil suaranya, karena mayoritasnya kan kalau nggak PKB, P3 gitu ya, itu yang suaranya besar di sini. Tapi ada seorang tokoh yang kemudian ini menarik pernyataannya dan membuat semua orang jadi kayak terhipnotis gitu ya. Dia bilang begini kira-kira, kalau kalian nggak suka dengan PDI Perjuangan, nggak usah coblos. Kalau kalian nggak suka dengan Pak Ganjar, ya sudah, diam saja gitu. Tapi kalau Pak Mahfud hari ini maju sebagai cawapres dan kalian nggak milih, kalian memalukan, kalian aib bagi kami. Wah, saya pikir benar juga. Dan orang-orang yang mendengarkan di belakang itu yang teman-teman saya juga, saudara-saudara saya gitu ya, yang saya juga melihatlah respon mereka. Orang-orang yang saya tahu anti sekali dengan PDI Perjuangan ketika Pak Mahfud jadi cawapres. Ini orang-orang ini langsung senyap dan nggak bisa bicara. Minimal mereka diem gitu. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Wah, kalau sebelumnya udahlah macam-macam lah bahasa mereka gitu ya. Tapi dengan Pak Mahfud jadi cawapres ini memang mampu mengubah suara-suara di Madura terkait PDI Perjuangan terutama gitu. Sehingga dari sini saya sangat yakin gitu. Makanya kemudian tadi saya bilang pasti 99% ini pasti menang di Madura Raya gitu. Karena kalau ngelihat di lapangan orang-orang yang bahkan nggak berani untuk nyinyirin PDI Perjuangan, itu kan menunjukkan respect luar biasa kepada seorang Mahfud MD. Dan yang menarik lagi dari cerita kedatangan Pak Mahfud ini kan disambut antusias sekali oleh masyarakat warga Madura. Tapi di luar itu, di luar cerita-cerita yang besar yang banyak sekali orang menyambut kedatangan Pak Mahfud, ternyata ada upaya-upaya oleh beberapa lembaga untuk melakukan teror atau pesan berantai atau telepon secara terus-menerus sejak pagi, mengingatkan beberapa pesantren untuk tidak memberikan Pak Mahfud waktu bicara. Atau bahasa lainnya, mengingatkan bahwa ini masih belum masa kampanye, sehingga Pak Mahfud tidak boleh berkampanye apalagi di wilayah pesantren atau di tempat pendidikan katanya. Jadi ada beberapa orang ustadz yang cerita ke saya gitu, bahwa ternyata dari pagi mereka udah ditelepon oleh kelompok lembaga itu, sebut saja namanya, inisialnya Bawaslu. Ya karena mereka ini gitu ya, mereka katanya nelpon sejak pagi, mengingatkan, oh ini nggak boleh, wanti-wanti lah gitu, kira-kira gitu. Dan teman-teman saya ustadz-ustadz itu kemudian cerita gitu ya, emangnya kita nggak tahu gitu ya, emangnya kita nggak tahu aturan, kan udah biasa. Seorang tokoh datang ke lembaga kemudian nggak kampanye itu sudah berkali-kali. Kenapa kemudian baru sekarang Bawaslu itu kayaknya mewanti-wanti gitu? Emangnya kita nggak ngerti? Long Pondok ini sudah berdiri puluhan tahun lalu gitu. Banyak tokoh yang sudah pernah hadir ke tempat ini. Kenapa baru sekarang Bawaslu itu kayak wah
Dari pagi nelponin gitu. Jadi dalam kesimpulan saya ini sudah masuk dalam kategori teror gitu. Karena tiap banyak orang ditelepon, gak cuma satu ustadz gitu ya. Banyak orang ditelepon sehingga ada beberapa lembaga yang kemudian ini agak resah gitu ya dengan perilaku itu. Makanya kemudian ya cerita ini jadi muncul dan saya dengar gitu. Tapi tetap saja gitu, para kiai yang ada di Madura yang memang sudah bikin panggung, yang sudah nyebarin undangan atau pemberitahuan kepada santrinya bahwa Pak Mahfud akan datang ke lembaganya, ya ini nggak bisa dibatalin. Gimana coba? Ya karena ada pesantren, saya nggak perlu sebut ya nama-nama pesantren gitu ya. Pak Mahfud itu kan datang kemudian ya bicara gitu ya. Ya biasa datang sebagai Menko Polhukam, sebagai seorang tokoh, sebagai putra terbaik Madura. Apa salahnya? Kenapa kemudian itu jadi masalah sekarang ini gitu ya. Jadi beliau sempat bicara gitu dan ya memang orang-orang yang wanti-wanti sejak pagi itu ada yang gagal menghentikan langkah Pak Mahfud karena para kiai ya gak mau membatalkan. Panggung udah ada, pemberitahuan sudah disebarin, masa mau dibatalin cuma gara-gara beberapa orang kampret itu? Ya nggak bisa lah gitu ya. Makanya kemudian ya di beberapa pesantren Pak Mahfud tetap bicara di beberapa kesempatan. Ya kalau yang di Suramadu atau di luar lembaga yang memang tidak ada kiainya gitu ya, yang memang tempat umum itu nggak ada intervensi, nggak ada yang bisa melarang. Makanya kemudian orang-orang ini hanya bisa meneror pesantren-pesantren gitu. Karena para kiai itu kalau sudah ditelepon banyak orang gitu ya, jadi nggak enakan. Jadinya ada beberapa yang kemudian jadi kayak nggak enak dengan kedatangan Pak Mahfud. Tapi ya gimana gitu. Hubungan emosional antara Pak Mahfud dengan para kiai itu jauh lebih kuat dibandingkan para teror, para intervensi kelompok-kelompok tertentu. Makanya kemudian acara tetap berlangsung dan sampai di Sumeneb tetap lancar gitu. Jadi dari sini saya melihat ada satu pelajaran penting untuk disampaikan kepada para aparat, para penegak hukum, para lembaga penyelenggara negara gitu ya. Ini kita mestinya bisa belajar dari sikap para kiai yang ada di Madura gitu, karena mereka meskipun mereka diwanti-wanti sejak pagi, diingatkan gitu ya, bahasanya mereka mengingatkan tapi sebenarnya nakut-nakutin gitu kan. Tapi para kiai ini nggak takut. Yang saya dengar gitu ya, ada salah seorang tokoh atau ustadz yang kemudian bilang ke saya kira-kira begini. Mungkin ada yang nggak suka dengan Pak Mahfud MD. Mungkin para penyelenggara negara, ada beberapa oknum aparat, kemudian diperintah oleh atasannya. Mungkin gitu ya. Mungkin itu yang kemudian membuat mereka jadi panik dan kayak nelpon atau memastikan supaya tidak terjadi bahasanya tidak terjadi acara Pak Mahfud di Madura. Tidak ada pidato dari Pak Mahfud atau ceramah dari Pak Mahfud. Makanya kemudian mereka panik tuh, mungkin karena ditekan sama atasannya gitu ya. Tapi ada teman saya, ustadz dan kiai ini bilang kira-kira begini. Ya bagaimanapun di Pilpres 2024 yang bertarung kan nggak cuma satu orang. Dan Pak Mahfud adalah orang Madura. Iya kalau kemudian yang menang adalah pihak lawan atau atasan yang sekarang mereka bisa memberikan perintah. Bagaimana kalau yang menang adalah Mahfud MD? Kalau yang menang adalah Mahfud MD, maka oknum-oknum aparat atau oknum-oknum penyelenggara negara yang melakukan teror sejak pagi ke pesantren-pesantren ini, mereka akan jadi sampah itu. Kalau Pak Mahfud yang jadi, orang-orang ini kan udah ditandai semua nih. Yang sekarang, yang kemarin neror atau nelpon-nelponin para ustadz dan kiai itu, yang sejak pagi mereka teleponin. Mereka mau jadi apa? Jadi sampah lah. Jadi bagi saya gitu ya, kepada aparat, para penyelenggara negara dan sebagainya, kalian kan diminta untuk netral. Dan yang terbaik, yang benar adalah netral. Mungkin hari ini kalian takut dengan atasan-atasan kalian, tapi atasan-atasan kalian itu juga dalam posisi yang tidak aman. Kalau mereka kalah nantinya, mereka juga habis itu. Kalian juga habis. Jadi bagi saya sebaiknya gitu ya, sebaiknya kalian berjalan di jalan yang benar, yaitu netral. Karena ini waktunya tinggal 2 bulan, 3 bulan lagi, kok ini nggak lama gitu. Jadi kalau kalian berada di jalan yang benar, itu kalian nggak bisa disalahkan, karena kalian memang harus netral. Dan atasan kalian tidak akan pernah berani untuk mencopot atau memberikan sanksi kepada kalian yang berjalan di jalan yang benar atau netral. Kalau kalian ikut atasan kalian, diancam terus kemudian ikut gitu ya. Kalau lawannya si Wowo itu menang,
Kalau yang menang Pak Mahfud gimana? Ganjar Mahfud gimana? Jadi sampah, kalian nggak bisa kerja nanti. Jadi ya ini masih belum terlambat gitu ya, tapi ya kita tahu nama-namanya, data-datanya, orang-orang yang tidak netral kita sudah identifikasi, sudah kita catat gitu, sehingga ya ini terserah kalian ke depan akan tetap bergerak sesuai dengan arahan para atasan, atau kalian memilih untuk melawan dan menyelamatkan negeri ini bersama-sama dengan kita semua. Kalau kalian ingin menyelamatkan negara ini, ya sudah, mari kita lawan bersama-sama. Seperti yang disampaikan atau dilakukan oleh beberapa orang kiai di Madura yang tidak mau ditekan-tekan atau kemudian diminta untuk menghalang-halangi speech atau pidatonya Pak Mahfud MD. Jadi bagi saya ini terserah kalian, kita pulangkan, dan ini adalah sebuah cerita yang mungkin dapat menginspirasi kita semua, kepada semua aparat, penyelenggara negara, dan pihak-pihak yang terlibat yang seharusnya netral. Mari kita bersikap netral, dan mari kita jalankan pemilu ini dengan jujur dan adil, karena hanya dengan cara itulah kita bisa menyelamatkan negara ini. Kalau kalian bertindak tidak netral, curang, dan sebagainya, kalaupun kalian menang, kalian selalu akan berada di posisi yang tidak aman, karena yang kalian lakukan adalah kesalahan. Jadi marilah kembali ke jalan yang benar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.